Diagnosis itu bukan vonis. Jadi ketika kamu datang menyatakan bahwa aku divonis sakit gini, itu udah mindset kamu akan keliru dulu. Vonis itu dibuat oleh hakim karena kesalahan yang orang perbuat yang melanggar pidana yang merugikan orang lain. Hukumannya penjara dan kemungkinan agak susah untuk diperbaiki vonis tersebut. Karena kalaupun mau perbaiki harus ada pengadilan berjenjang lagi, makan waktu lama, macam-macam. Beda dengan diagnosis. Diagnosis itu menggambarkan kondisi kesehatan tubuh yang terganggu keseimbangannya. Sebagian besar keseimbangan yang terganggu ini bisa diperbaikin. Dan terganggunya keseimbangan itu bukan karena kesalahan kamu doang. Ada faktor alam, misalnya kamu jatuh naik motor kan, misalnya ditabrak orang kan kamu nggak salah. Nah, misalnya diagnosisnya vulnus laceratum, luka lecet di kaki, dibuat oleh dokter. Apa karena kesalahan kamu? Kan ya bukan. Jadi bedakan dulu, jangan hobi mengatakan diagnosis itu vonis. Ya, karena vonis itu umumnya sebagian besar itu tidak bisa diperbaikin. Misalnya vonis seumur hidup ya seumur hidup, walaupun mungkin nanti ada rehabilitasi. Beda dengan diagnosis. Untuk penegakannya pun juga berbeda. Karena butuh fakta ilmiah kalau diagnosis itu. Kalau diagnosis itu, pertama, disusun secara prosedur. Ada prosedur diagnosis. Prosedur diagnosis itu pertama mengumpulkan informasi. Informasi itu bisa dari riwayat penyakit pasien yang lalu, usia, suku, ras, kemudian makan terakhir apa, itu anamnese. Kemudian ada juga pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik itu dokter menempelkan stetoskop di dada, perut, kemudian perkusi untuk mengetahui bunyi perutnya bagaimana. Dan kemudian ada pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang itu lab, pencitraan, dan lain-lain. Nah, ketika udah terkumpul informasi, tahapan kedua itu mengintegrasikan informasi. Ya, jadi memetakan ini keluarnya misalnya sakit kepala, pegel, pinggang, perut sakit, mual. Lah kalau dicari organ per organ ya sulit. Lalu akan dicari penyebabnya apa? Kausanya itu apa? Itu namanya dipetakan, diintegrasikan menjadi satu. Oh, penyebabnya tuh ini begitu. Ya. Jadi tahapan kedua mengintegrasikan informasi. Kemudian tahapan ketiga itu memberikan diagnosis. Diagnosis itu juga ada diagnosis penyebab, juga ada diagnosis radiologis, ada diagnosis fisioterapis, ada diagnosis keperawatan, banyak diagnosis. Bahkan diagnosis juga kadang-kadang sebaiknya mencantumkan penyebab. Makanya ada et causa, misalnya orang dehidrasi, diagnosisnya dehidrasi, penyebabnya karena kekurangan cairan, karena diare misalnya. Terus kemudian ketika diagnosis kok belum bisa tegak, umumnya dokter mengatakannya sebagai suspek, kecurigaan. Karena memang belum bisa ditegakkan secara pasti, makanya perlunya pasien kontrol seperti itu. Kemudian ada juga diferensial diagnosa, tulisannya tuh DD. Itu artinya diagnosis banding. Berarti kemungkinan yang lain ada. Ya, untuk sebagian besar penyakit itu, sakit itu terjadi karena gangguan keseimbangan. Ada faktor host, tubuh kita ada faktor lingkungan, dan ada faktor agen. Agen itu bakteri virus, faktor lingkungan itu cuaca buruk misalnya. Seperti itu. Barulah terjadi sakit. Ketika keseimbangannya membaik lagi, ya kembali normal lagi. Tapi memang ada beberapa diagnosis yang irreversible atau tidak bisa kembali lagi. Nah, kalaupun memang itu akibat penyakit degeneratif karena udah usia tua atau penyakit metabolik yang memang sekarang sudah berubah, yang bisa kita lakukan ya hanya memaintain, mengendalikan. Tetapi mengendalikan penyakit itu sama dengan mengendalikan diri sendiri. Itu jangan takut dulu yang dimajuin, apalagi dengan kata vonis. Jangan lakukan itu lagi. Ya, tetapi dengan keberanian dan keikhlasan. Perlu kenyataan, oh aku udah diagnosis ini, berarti aku harus perbaikin pola hidupku, pola makanku, dan yang lain-lain.